Selamat sore berkah dalem. Kepada yang terkasih para suster, keluarga besar Suster Pauline, dan juga umat yang hadir, kelompok misa harian dan juga lingkungan Sisilia Mageru, kami para suster mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari ke Biara Santo Fransiskus Asisi Sragen. Hari ini peringatan 1000 hari akan dipimpin oleh 4 gembala kita. Wow, 4 orang Bapak Uskup nanti akan juga memperkenalkan diri. Ada 2 Romo Arsito sudah pada kenal, dan ada Romo Widi nanti. Ya, nanti akan kenalan Widi ya. Itu mari kita siapkan hati dan budi kita untuk bersama-sama berdoa, dan kita mendoakan Suster Pauline yang sudah 1000 hari dipanggil Tuhan. Mari kita siapkan hati dan budi. Sekian dan terima kasih, berkah dalam. Pada sore hari ini kita bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan arwah Suster Pauline yang telah dipanggil 1000 hari yang lalu. Kita bersyukur bahwa Suster Pauline dalam penghidupan dan panggilan tekun sampai akhir, dan pengabdian di Suster SFS ini juga mengikuti panggilan kakaknya Suster Frida. Itulah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan seluruh hidupnya untuk menjadi biarawati yang membaktikan, khususnya kalau tidak salah bidang kesehatan dua-duanya.
Oleh karena itu, ini dari keluarga beberapa bisa mewakili untuk ikut berdoa bersama dengan para suster yang ada di sini. Terima kasih juga pada Pak Wasito yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa di tempat ini dengan segala macam fasilitasnya. Lalu kalau dihitung-hitung yang masih punya hubungan keluarga darah adalah saya dan Romo Widya. Yang lain juga semua keluarga beriman, satu keluarga dalam iman. Oleh karena itu, ketika kita mendoakan orang yang sudah 1000 hari meninggal itu, kita pun akan mendapatkan pencerahan dari sabda Tuhan yang nanti akan kita dengar. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita agar sabda Tuhan semakin melesat ke dalam hati kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang suci, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Juga Suster Walida, juga semua keluarga yang telah dipanggil Tuhan dari Trah Ponco Sumarto. Semoga mereka semua mendapatkan ketentraman abadi di rumah Bapa dan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih menjalani hidup keseharian di dunia ini. Kita satukan seluruh intensi dan doa-doa kita bersama dengan doa seluruh gereja. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, karena pewartaan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin Engkau adalah asal dan tujuan hidup kami. Hidup kami berasal dari-Mu dan mengarah pula kepadamu. Engkau telah berkenan memanggil kembali saudari kami,
Suster Pauline untuk menghadapi 1000 hari yang lalu. Kami mohon limpahkanlah kepenuhan hidup kepada saudara-saudari kami, terutama dari Terah Ponco Sumarto. Semoga mereka menikmati kebahagiaan sejati bersama para kudus dalam kerajaan-Mu. Sertailah kami juga dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam pesiaran hidup kami sehari-hari, kami tetap memandang Engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Buatlah agar kami pun hanya mengandalkan Engkau satu-satunya Allah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mendapatkan pencerahan tentang akhir hidup manusia, terutama yang beriman pada Kristus sebagai yang menjadi sumber kehidupan dan sekaligus tujuan hidup manusia. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Santo Paulus menegaskan Kristus itulah yang sudah ada sebelum dan sesudah manusia diciptakan, dan melalui Yesus yang menjadi dasar hidup iman kita itulah yang dibangkitkan oleh Allah untuk mengajak kita berpartisipasi dalam kebangkitan itu. Inti iman itu kemudian ditegaskan lagi melalui Injil Yohanes tadi, bahwa siapa yang percaya pada Yesus akan mendapatkan kehidupan kekal dan tidak akan mati lagi. Memang tidak mudah untuk merenungkan, apalagi membayangkan tentang kehidupan kekal itu seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan adalah, apakah dalam hidup kekal itu orang masih makan dan minum misalnya? Kemudian ada yang menanyakan lagi, bagaimana keadaan surga bedanya dengan api pencucian dan neraka? Apakah yang satu kamarnya ber-AC, yang lain hanya fan saja, lalu yang lain itu malah banyak bara api di dalamnya sehingga kepanasan? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi dan wajar. Tetapi kalau kita mendengarkan bagaimana keterangan-keterangan dalam arti teologi, dalam arti renungan tentang iman, memang hidup kekal yang kita semua diikutsertakan dalam kebangkitan Yesus itu tidak bisa dibayangkan seperti kehidupan di dunia ini, karena belum pernah ada orang yang sudah sampai hidup kekal kemudian kembali ke dunia. Kalau hidup kekal kembali itu berarti belum kekal. Jadi kita banyak memiliki spekulasi, tebakan-tebakan yang barangkali masih terikat pada kehidupan dunia ini. Lalu jalan keluarnya apa? Kalau mau gampang, orang Jawa diterjemahkan dalam bahasa Dayak itu bertaruh. Ini bahasa Dayak Klaten. Saya sudah 24 tahun di Palangkaraya.
Herannya, sesudah beberapa jam dinyatakan meninggal itu, tiba-tiba dari bagian kaki Elizabeth itu ada gerakan-gerakan yang menyebabkan kain yang menutup itu bergerak. Padahal itu ada dokter, ada perawat, dan juga keluarganya juga ada. Begitu kelihatan, lama-lama menjadi naik-naik, kainnya itu malah bisa dinaikkan oleh Elizabeth sendiri. Kurang lebih dalam waktu 3 jam keadaan itu berlangsung dan orang bertanya-tanya bagaimana ini sudah dinyatakan meninggal oleh dokter yang di Amerika itu bukan dokter abal-abal, itu sungguh-sungguh, dan perawat juga menandatangani surat kematiannya. Kok sekarang bisa terjadi? Nah, akhirnya ketika sampai sudah tangannya bisa bergerak dan membuka kain itu, Elizabeth melihat bahwa saudara-saudaranya sudah ada di situ semua, termasuk suaminya karena ini masih muda. Dan kemudian dia boleh keluar dengan catatan masih harus kontrol terus, dan memang dalam waktu seterusnya dia bisa hidup sehat, malah suaminya yang lebih dulu meninggal. Tetapi yang mengherankan adalah apa yang kemudian ditulis Elizabeth Massey. Ternyata ketika dalam waktu beberapa jam itu dia menyatakan meninggal, dalam tulisan yang disampaikan dalam buku The Glimpse of Eternity, yaitu sejenak di alam baka itu, Elizabeth merasa keluar dari rumah sakit dan kemudian masuk padang yang hijau. Rumput-rumputnya itu sangat lembut, ditiup angin bergerak, dan dia seperti melayang di atas rumput itu, berjalan melihat di depannya itu ada sebuah pintu gerbang yang sangat bagus. Dan kemudian ketika sudah sampai di depannya, dia melihat hiasan-hiasan itu ada begitu banyak macam logam mulia, dari emas, permata, dan lain-lain, itu hiasan permata itu. Nah, kemudian ketika dia masuk melalui pintu yang sudah terbuka itu, ada suara nyanyian yang luar biasa bagusnya, yang belum pernah dia dengar di dunia. Padahal dia adalah anak pendeta yang setiap kali saudara-saudara desa ini kalau menyanyikan dia bagus-bagus ya. Tetapi yang ini memang belum pernah dia rasakan hebatnya dan merdunya dan seterusnya. Mohon maaf mungkin dengan suara saudara dia agak dari sini. Kalau belum nggak apa-apa saja, nggak usah sakit hati. Yang nyanyi itu adalah para malaikat. Sudah dia pernah mendengar suara malaikat? Belum ya? Sama, saya juga belum. Tapi menurut kita perjanjian lama, suara malaikat itu memang luar biasa begini. Kita nggak usah iri, nggak usah sakit hati kalau kalah suara merdunya dengan malaikat. Yang mau disampaikan adalah intinya bahwa di dunia sana itu semuanya serba indah, luar biasa. Semua yang di dunia itu dikatakan Allah, bukan apa-apanya. Nah, hanya kemudian sesudah dia masuk sampai seterusnya itu, hanya beberapa jam dia ternyata sudah kembali, dan ketika membuka mata itu ada di rumah sakit dan dikelilingi oleh dokter, perawat, dan saudara-saudaranya. Kemudian karena dia Kristen, pada akhir bukunya The Glimpse of Eternity itu dia mengatakan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Itulah yang mau dihubungkan dengan hidup beriman dia, bahwa akhir dari kehidupan manusia itu bukan kubur dan kematian, tetapi justru hidup yang baru sama sekali, hidup yang memberikan kebahagiaan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Maka dari itu, dengan kadang-kadang ada cerita yang seperti itu, tentu kita tidak harus secara harafiah menerima dan mengerti seperti apa yang diceritakan, karena setiap orang punya fantasi yang berbeda-beda. Inti yang mau disampaikan sekali lagi, bahwa Allah adalah Allah orang hidup.
semua yang beriman pada Allah dan percaya pada apa yang disampaikan oleh Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah, maka kita akan dipertemukan dengan Allah orang hidup itu di alam baka, di hidup yang kekal. Oleh karenanya dalam gereja Katolik kita juga mengadakan setiap kali entah doa, entah rosario, entah perayaan Ekaristi untuk mendoakan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kebiasaan entah 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1 tahun, dan kemudian 1000 hari merupakan pengungkapan cinta kita kepada orang yang pernah hidup bersama-sama dan sekarang juga di rumah Bapa. Dan itulah yang kita pada sore hari ini mengatakan unjuk cinta kita kepada Suster Pauline, bahkan juga kepada siapapun yang kita kenal yang sudah meninggal. Oleh karena itu, keluarga dari Trah Ponco Sumarto ini, kami yang memanggil Suster Pauline itu sebagai tante atau sebagai bunda, itu merasa pernah hidup bersama, dan saya waktu masih kecil juga beberapa kali bertemu. Setiap kali pulang dari Sukabumi itu kami mendapatkan oleh-oleh apapun, entah itu permen, entah itu apa yang untuk anak kecil menyenangkan. Itu yang kami rasakan. Bahkan ketika Suster masih di Sukabumi, saya juga sebagai seminaris, sebagai frater beberapa kali ke Sukabumi. Para suster yang sepuh-sepuh yang muda ini belum ada waktu itu. Karena tahun 70-an sekian, dan terakhir itu tahun 2000-an ketika memberi retret itu ya, hampir sudah tahun 2099. Itu kenangan yang menurut saya sangat menyentuh adalah bagaimana kebaikan seorang suster terhadap keponakan-keponakan. Juga mendorong saya waktu di Senari, gue harus bantu. Ada yang tidak mengerti bahasa Jawa ya, kamu jangan keluar dari Senari, teruskan panggilan itu ya. Dan itu yang terus menggema dalam tanda petik, kami merasa disemangati, didoakan, dan karena itu kami pegang teguh bagaimana harus merawat, memelihara, dan mengembangkan panggilan itu. Saya kira fungsi dan peranan seorang biarawati, baik dalam keluarga maupun pada masyarakat umumnya, adalah juga memberikan semangat, menganimasi siapapun untuk beriman lebih teguh. Bahkan Suster, Bruder, dan Pastor ini dengan cara hidup yang apa ya istilahnya itu luar biasa, tidak seperti biasanya. Bukan karena kelainan. Ketika direnungkan dan ketika dihubungkan dengan ajaran gereja adalah mereka lah tanda hidup kekal, tanda bahwa selain ada kehidupan di dunia ini masih ada hidup yang baru. Kalau saya masih ingat bahan kuliah, ada istilahnya hidup eskatologis gitu ya. Itu yaitu hidup sesudah hidup di dunia ini, hidup sesudah kebangkitan ini. Tapi kalau ini saya teruskan bisa 1 semester ini. Ya, ingat waktu masih di Jogja juga saya begitu ya. Tapi betul-betul kenapa para suster ini berjubah seperti itu? Imam juga punya kekasan yang tidak hidup keluarga. Justru gereja meyakini mereka lah yang menjadi tanda kerajaan Allah. Mereka lah yang menjadi saksi bahwa selain hidup ini masih ada hidup yang akan datang di depan. Oleh karenanya pada kesempatan kita bersama-sama mendoakan seluruh hari dipanggilnya Suster Pauline, dan kita mengingat saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Sepertinya kita justru mendapat semangat baru, mendapatkan dimensi kehidupan yang baru untuk ke depan. Sehingga kalau kita ini entah bekerja, bertugas sebagai apa saja, kita tidak akan merasa bahwa
apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan dari hidup ini tidak hanya berhenti pada saat kematian, tetapi masih akan diteruskan pada hidup yang akan datang. Itulah kekuatan kita, itulah ketabahan kita untuk terus di dalam keadaan yang sulit pun kita harus berani maju terus. Kita diajak untuk lebih menemukan secara mendalam arti dan inti iman kita. Sekaligus kita diingatkan bahwa kalau kita merupakan orang yang meninggal itu, kita pun ingat bahwa suatu ketika kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Dalam bahasa Latin itu ada kata yang mengatakan nun mihi trasti. Hari ini saya, besok adalah Anda. Kalau 1000 hari yang lalu Paulus dipanggil oleh Tuhan, saya juga tidak tahu masih berapa hari lagi, berapa tahun lagi kita masing-masing. Itu sangat tergantung dari Tuhan yang akan memanggil dan yang mengajak kita untuk masuk ke dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berani untuk menunjukkan iman kita, berani untuk bersaksi bahwa masih ada kehidupan yang akan datang, berani untuk melaksanakan segala tugas kita dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak dimulai hanya ketika sekarang kita ada di dunia, tetapi akan mendapatkan pahala atau kehidupan yang baru nanti ketika sudah dipanggil oleh Tuhan. Adalah kita syukuri masing-masing hidup kita dan kita percayakan kepada Allah dan kita pun secara bersama-sama beriman dan berdoa. Bapa Maha Belas Kasih, percayakan kasih setiamu yang tanpa batas. Kami meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah bagian dari jalan terindah bagi kami. Kami menghadap untuk menyampaikan doa permohonan kami. Sudilah mendengarkan dan mengabulkannya. Bagi saudari kami yang terkasih, Suster Maria Pauline SFS, yang telah Kau panggil kembali menghadapmu 1000 hari yang lalu. Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur Engkau telah menghadirkan saudari kami, Suster Maria Pauline SFS, ke tengah-tengah kongregasi, komunitas, karya kerasulan, dan di tengah gereja kudus-Mu. Demi kemurahan-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosanya, dan sambutlah saudari kami ini ke dalam keabadian rumah-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi SFS, ya Bapa, suburkanlah kongregasi SFS dengan keutamaan dan kasih persaudaraan yang diwariskan oleh Suster Maria Pauline SFS. Semoga kami semua yang telah menjadi bagian dari perziaran panggilan Suster Maria Pauline SFS dalam hidupnya di dunia, senantiasa berusaha menadan kesetiaan dan kasih kepadamu melalui kongregasi SFS sampai akhir hayat hidup kami. Marilah kita mohon. Bagi sanak keluarga dan sahabat kenalan Suster Maria Pauline SFS yang selama ini mendukung panggilan hidup Suster Maria Pauline SFS dimanapun mereka berada, anugerahkanlah rahmat kesehatan dan kesejahteraan serta kekuatan iman yang berasal dari-Mu. Marilah kita mohon. Bagi unit karya Episkup Magdi Lestari, tempat Suster Pauline SFS terakhir mengabdikan pelayanannya kepadamu, berkatilah seluruh staf agar dapat menadan semangat serta kesetiaan Suster Maria Pauline SFS dalam pelayanan sehari-hari kepada sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa Maha Kasih, kami mohon berkatilah kami umat-Mu yang hadir dalam perayaan keselamatan ini. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memberikan hidup dan pelayanan terbaik kami bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan dalam semangat kasih dan sukacita. Marilah kita mohon. Ya Bapa
Bapa, kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi kami umat-Mu adalah yang terbaik. Dengan rendah hati kami mohon, kabulkanlah doa permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kalian." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali Ia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Saudara kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah hamba-Mu Suster kami Suster Pauline dan anggota keluarga kami yang Kau panggil dan diberi menghadap hadirat-Mu. Perkenankan ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
yang diundang ke perjamuan anak domba. Pada
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga persekutuan kami dalam perjamuan kudus ini berkenan kepadamu, sebab hanya dalam Dikau kami menaruh seluruh pengharapan dan kepercayaan kami. Semoga Suster Pauline dan semua yang telah Engkau panggil mendapatkan sukacita abadi dalam persatuan dengan Dikau di surga. Bantulah kami juga untuk tetap menjaga kesatuan sebagai anak-anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup, Romo, Bapak Ibu, para suster dan juga semua yang hadir di rumah kami ini, selamat sore berkah dalam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua Bapak Uskup dan juga kedua Romo yang sudah mempersembahkan misa untuk memperingati 1000 hari Suster Pauline dipanggil Tuhan. Terima kasih yang kedua kepada umat lingkungan Santa Cecilia Magaru yang juga sudah mau hadir mendoakan bersama kami. Lalu juga paguyuban misa harian, dan terakhir kepada para suster semua komunitas Jawa Tengah, terima kasih untuk semuanya. Dan yang belum saya sebutkan, siapapun yang hadir pada sore menjelang malam ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wah, ada yang lupa Tatar, terima kasih. Belum disebutkan. Mengenang 1000 hari Suster Pauline dipanggil Tuhan merupakan kami mengimani sebagai kesatuan, baik yang hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya orang Batak, jadi saya tidak begitu paham mengenai budaya orang Jawa, tapi saya belajar katanya kalau sudah mendoakan 1000 hari, Suster Pauline sudah di surga dan sudah mendoakan kita. Katanya begitu, dan itu juga saya imani. Sedikit cerita tentang Suster Pauline. Suster Pauline ini sesepuh kami yang banyak menginspirasi, banyak mendukung dan menyemangati. Kadang-kadang kan kami panggil Uti. Kalau kami pulang dari tempat kerja, selalu mengatakan, bagaimana tadi di sana? Tetap semangat ya, dan tetap berjuang. Yang pertama hanya jarang untuk menyebutkan selamat berjuang terus ya untuk para murid, tapi yang diingat selalu pasien, pasien, dan pasien. Banyak juga yang dilayani itu mengingat, saya sudah pernah foto di sini begitu, karena tugas terakhir Suster Pauline adalah di pastoral care di Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen. Jadi banyak umat yang didoakan, yang diajak ngobrol, itu sangat berkesan. Jadi ketika Suster Pauline sudah dipanggil Tuhan, kalau ada pasien yang sebelumnya berjumpa dengan Suster Pauline pasti ditanya, Suster Pauline kok tidak keliling lagi? Lalu kalau kita sudah, oh Bu, Suster Pauline sudah dipanggil Tuhan, lalu selalu, oh suster itu adalah suster yang selalu mendoakan, selalu menyapa pasien, dan selalu senyum kalau ketemu pasien begitu. Itu ternyata memberikan kekuatan dan juga kesembuhan tersendiri bagi pasien-pasien. Mungkin yang hadir di sini ada yang mengalami, syukur dan terima kasih. Lalu juga dengan para romo juga lumayan sangat-sangat menghormati. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat Romo Hardi. Kalau sudah dengan Romo Hardi, Romo saya mau pengakuan, itu sangat dekat dan memang mengungkapkan apa yang dirasakan, terutama ya tadi masih fokus pada pelayanan di rumah sakit dan selalu berdoa untuk kalian yang muda,
semangat terus, tetap semangat untuk melayani pasien itu terus. Jadi itu memang menginspirasi. Para suster setuju seperti yang saya sampaikan? Ya, setuju. Bukan terpaksa ya. Jadi begitu Bapak Uskup, para Romo dan juga Bapak Ibu, sedikit pengalaman bersama Suster Pauline dan juga mungkin keluarga juga pasti sangat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Suster Pauline sungguh ya mengena di hati seluruh keluarga. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran, dukungan doa terhadap Suster Pauline dan juga kami para suster SFS di komunitas Sragen dan juga semua ada 3 komunitas di sini, komunitas Jawa Tengah. Itu limpah terima kasih. Kalau ada yang kurang dari penerimaan kami mohon dimaafkan. Selanjutnya setelah nanti Bapak Uskup memberikan berkatnya kepada kita semua, kalau mau langsung pindah ya, pindah kami juga mengucapkan pulang, pindah pulang. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami persilahkan kalau juga masih bersandaria atau ngobrol di sini, silahkan kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu para suster, Monsinyur dan Romo. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Berkah dalam. Monsinyur dan para Romo, saudara-saudari sekalian, saya Jawir Ketiban Zampur. Saya dari keluarga Terah Ponco Sumarto. Itu Mbah Ponco adalah bapak dari Suster Pauline. Saya mewakili keluarga. Banyak terima kasih kami dari keluarga Mbah Ponco bahwa kami diundang untuk mengikuti perayaan Ekaristi di sini. Kurang lebih saya persisnya tidak tahu bahwa Suster Pauline salah satu dari anak-anak keluarga Ponco Sumarto. Kalau enggak keliru 12 bersaudara. Ibu saya adalah anak pertama dari Mbah Ponco itu. Nah, Monsinyur Sutrisno ini adalah anak dari anak kedua. Terus ada adiknya di sini yaitu Pak Mariono. Ini saudara sekandung Bapak Uskup Sutrisno. Jadi kami ini kemenakan. Nah, ada anak dari anak ketiga, anak menantu yaitu Deendro, ya, anak dari cucu menantu dari Mbah Ponco dengan cucunya 3 yang kembaran bajunya itu datang dari Malang, tepatnya Nantang, Malang Kemeringet. Nah, ada perwakilan lagi. Jadi Romo Vidi adalah anak dari anak yang cucu dari anak ketiga. Ya, jadi ibu saya itu namanya Dirjo, terus Regito itu bapaknya Romo Trisno, terus Parto itu bapak mertuanya Deendro, anak ketiga. Di sini ada perwakilan dari anaknya Mbah Ponco yang keempat, Detuti. Mana Detuti ya? Nah, itu adalah anak dari anak yang ketiga, keempat di Jogja. Jadi ada 4 keluarga yang punya perwakilan datang ke sini dari Terah Ponco Sumarto. Nah,
Kami sangat berbahagia bahwa Suster SFS, di sini saya sebut Suster Monica sebagai pimpinan di sini, mengikut sertakan ya, kami untuk boleh datang di sini. Saya terkejut dan gembira. Minggu lalu saya buka HP itu bahwa kami diundang, ya, Monsinyur diundang, Monsinyur diberi tugas untuk melanjutkan undangan ini. Saya sangat senang sekali. Meskipun waktu itu rasanya hari ini saya nggak bisa datang. Nah, tapi hitung-hitung setelah Sabtu itu ada kepastian saya bisa datang karena nomornya telepon di sini saya hilang. Saya titip ini, biasanya koordinatornya yang kecil ini, Pak Mariono, maka saya menghubungi, tolong saya didaftarkan untuk hadir di sini. Nah, terima kasih bahwa ada adik penghubung yang setia untuk mengkoordinir kami di sini. Saya ingat pesan Suster Pauline yang sangat baik sekali. Kalau tadi pesannya Bapak Uskup waktu di seminar, ojo metu, nah, itu kan negatif. Tapi secara positif, setialah, setia dan setia. Nah, kami ya perwakilan di sini ya, Monsinyur, terus Romo Vidi, saya dianugerahi kesetiaan pada Tuhan. 4 tahun lalu saya merayakan pesta 50 tahun membiara karena COVID, kami nggak undang-undang. Suster Pauline kira-kira ya 5 tahun lalu masih menelpon saya. Tapi pas COVID itu, kapan kamu dirayakan pesta emas kamu gitu? Suster, nggak usah dipikir itu, saya nggak usah itu merepotkan. Tidak, aku ingin kumpul-kumpul gitu. Karena nasihat Suster Pauline yang sangat bagus yaitu ojo lali kumpul-kumpul pas seduluran. Saya ingat reuni keluarga kami 2018 di Pendegan, di rumah itu Bapak mertua di Indro itu pesannya itu ojo lali kumpul-kumpul pas seduluran. Jangan lupa kita sekali-sekali perlu kumpul sebagai saudara. Dan saya bersyukur sebagai terah ya. Pertama dulu ingat saya dirintis tahun 1996. Saya ikut reuni keluarga Terah Konco Sumarto yang pertama di Desa Pandes, Klaten, di rumahnya Monsinyur. Karena Monsinyur ini dari kongregasi MSF, Misionaris Keluarga Kudus, mengutamakan hidup keluarga. Kekeluargaan itu sangat-sangat penting. Maka kami tiap 2 tahun sekali sebagai keluarga Terah Konco Sumarto selalu kumpul. Hanya waktu COVID ini terhalang. Semoga tahun depan ya, atau tetap 2 tahun lagi ya, tahun genap 2026 Bapak Uskup ini menjadi uskup merayakan berapa di Pak Yono? 25 tahun. 25 tahun menjadi uskup Palang Merah. Tahun 2026. Mohon doanya semoga kita semua boleh berkumpul sesuai dengan pesan dan doanya Suster Pauline bahwa kita semua jangan melupakan persaudaraan. Ya, semangat kekeluargaan, persaudaraan harus kita pupuk. Maka tiap-tiap keluarga besar harus kadang-kadang berkumpul dan berkumpul. Dan sebaiknya dengan doa, lebih bagus lagi dengan perayaan Ekaristi, karena Ekaristi adalah pusat hidup kita. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu saudari, baru berkata
kedua Monsinyur yang kami muliakan dan juga Romo Fidi yang terkasih serta keluarga Trahpol Cowinatan, selamat sore berkah damai. Ponco Sumarto, Ponco itu 5, tapi tadi anaknya 12. Aku mau bingung, mau jalur berkah kok jalur berkah meneh. Jebule telu padha kabeh klambine cucu-cucunya. Kita bersyukur pada sore malam ini misalnya istimewa, 2 uskup rawuh. Kita kasih tepuk tangan. Dan Romo Fidi dari Lawang, jauh-jauh dari Lawang ke sini juga. Lawangnya kono cedhak. Ya, Lawang tuh melayani kita semua. Maka terima kasih kepada para Bapak Uskup dan juga Romo Fidi dan seluruh umat yang hadir. Tadi dipesan oleh Suster ojo lali kumpul. Kalau soal kumpul, umat Magro itu nomor 1. Soal kumpul, apalagi wewe dan makan sudah. Apalagi kalau di gereja itu kumpul itu nggak mau pulang mereka, seperti rumah mereka sendiri. Maka ada paguyuban komunitas misa harian yang selalu berkumpul untuk merayakan Ekaristi yang dipesankan Suster Agatina dia. Terima kasih. Lalu Bapak Uskup akan menginap di pastoran atau di sini? Oh, di sini aja. Kalau payu pastoran memang belum kami siapkan juga. Akan menginap di sini dan besok pagi merayakan Ekaristi dan kembali akan syukur kundur atau santos dan mugi Gusti tansah berkahi sebisa malih matur nuwun awis sedaya berkah ingkang kita tampi lantaran sedaya kagem sedaya umat paroki Sragen menika paling wetan Keuskupan Agung Semarang katelah Sragen usrek sanggen atau juga mesra sanggen. Padahal yang benar itu pasrah legen, itu keroto besoknya. Terima kasih sekali lagi para uskup dan juga Romo yang terkasih. Semoga ini semua jadi berkat melimpah bagi kita semua. Berkah dalam. Saya juga mau sambutan. Boleh? Saya hanya mau menyampaikan penegasan apa yang disampaikan oleh Suster Agatina tahun 2026 tadi ya, Suster ya. Katanya saya pesta perak tabisan posko. Jadi sekarang ini saya mengundang semua yang hadir di sini ke Palangkaraya. Karena pasti dirayakan di Palangkaraya. Sebenarnya tidak jauh. Palangkaraya itu kalau dari Surabaya cuma 1 jam. Ya, kalau Melangi ya 1 semester. Jadi dekat saja. Sekarang ini gampang. Dan nanti mengenai waktunya, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menyusul. Tapi sudah boleh mulai 1 Januari berada di Keuskupan Palangkaraya ya. Karena tabisannya itu tanggal Januari tabisan imam, tetapi Mei tanggal 7 itu baru tabisan uskup. Maka dari itu, kalaupun mau datang Januari juga boleh. Di sana beberapa siap ya. Itu barangkali sebagai hal yang bisa kita pakai untuk kumpul-kumpul bareng di mana saja kita bisa. Dan persaudaraan juga tidak hanya dibatasi oleh hubungan darah, tetapi oleh hubungan sabda Tuhan yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara sebab Dia
kebaikannya yang tak terhingga dan dengan kebangkitan putra tunggalnya, Ia telah menggerakkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Semoga bagi kita yang masih hidup, Ia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Ia menganugerahkan terang dan damai. Amin. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun bagi saudara sekalian dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Berdiri mewartakan Injil Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk konsumsi dan souvenir bisa melewati jalan ini. Di sana sudah ada para suster yang menyambut. Untuk keluarga kami harapkan tinggal di tempat untuk foto bersama. Suster, tarekat SPM baru ya? Bau.
Jam sekawan? Sarang Bapak Uskup Tresno. Kula. Sarang Betul. Maksudnya lagu Gumien. Kula kantut kali 20 menit. Mungkin saya mau Wonosobo. Ya. Saya kira bareng rombongan. Saya tunggu, saya jam 3 pagi sudah dari saya di Palangri. Baik, Bapak Uskup, para Romo, para suster, Ibu Bapak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Belas Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Lebih kami Engkau perkenankan untuk merayakan perayaan Ekaristi, mengenang 3 tahun dipanggil Bapak Saudari kami Suster Pauline. Semoga peristiwa iman ini sungguh menguatkan kami untuk tetap setia kepadamu melalui pelayanan tugas kami masing-masing. Kami bersyukur atas pemeliharaan dalam kehidupan kami melalui santapan jasmani yang telah disediakan kepada kami. Berkatilah ya Bapa agar menjadi kekuatan jiwa dan raga kami untuk melanjutkan keteladanan hidup Suster Pauline melalui pelayanan kami. Berkatilah saudara-saudari yang telah menyiapkannya, semoga sukacita senantiasa berada dalam mereka. Hadirlah ya Bapa dalam perjamuan kami, biarlah kami menikmati sumber kasih ini dengan sukacita. Semuanya ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Eci ya, Eci ulang tahun. Hari ini yang keberapa ya? 43. Kita berikan tepuk tangan dan kita nyanyi bersama. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nambah Romo. Iya, nambah. Romo foto. Happy semua. Tante-tante. Halo Mbak. Ayam goreng mana? Upin betul. Semua makanannya enak. Bikin kenyang. Ayam goreng. Bingung pilih yang mana? Saya foto. Makasih banyak. Indah. Oleh santapan rohani. Enak banget. Sister. Nambah Sister. Terima kasih. Arpeta. Dadah.